Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa capek bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena terlalu sering berpura-pura kuat, bahagia, dan baik-baik saja? Hidup tanpa kepalsuan terdengar sederhana, tapi justru disitulah letak kerumitannya. Banyak dari kita tumbuh di dunia yang diam-diam mengajarkan bahwa menjadi diri sendiri itu beresiko. Jujur bisa bikin ditinggalkan, apa adanya bisa dianggap lemah, dan menunjukkan sisi rapuh seringkali disalahartikan sebagai kegagalan. Maka sejak lama, kita belajar menyesuaikan diri. Kita belajar tersenyum ketika hati sedang berantakan. Kita belajar berkata, "Gak apa-apa," ketika sebenarnya ada banyak hal yang menumpuk di dada. Kita belajar menjadi versi diri yang bisa diterima, bukan versi diri yang jujur. Dari luar mungkin terlihat baik-baik saja, tapi di dalam ada jarak yang makin lebar antara siapa diri kita sebenarnya dan siapa diri kita yang ditampilkan ke dunia. Kepalsuan ini jarang terasa seperti kebohongan besar. Ia hadir dalam bentuk-bentuk kecil yang tampak wajar. Menyembunyikan pendapat supaya nggak memicu konflik, mengikuti arus supaya nggak dianggap aneh, berpura-pura kuat supaya nggak merepotkan orang lain. Lama-lama, kita sendiri lupa kapan terakhir kali benar-benar jujur pada perasaan sendiri. Kita lupa bagaimana rasanya hidup tanpa harus memeriksa dulu apakah diri kita layak diterima atau tidak. Kepalsuan juga sering menyamar sebagai tuntutan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kita didorong untuk selalu produktif, selalu positif, selalu berkembang. Niatnya terdengar baik, tapi tanpa sadar kita dipaksa menekan sisi-sisi manusiawi yang gak rapi. Kita merasa bersalah ketika lelah, kita malu ketika bingung. Kita menganggap sedih sebagai kelemahan yang harus segera diperbaiki. Padahal, hidup bukan hanya soal tampil rapi di permukaan. Hidup adalah tentang mengalami, termasuk mengalami jatuh, ragu, dan tersesat. Ketika semua emosi yang dianggap negatif ditekan, yang tersisa hanyalah kepura-puraan yang melelahkan. Kita jadi sibuk mengelola citra, bukan merawat diri. Kita lebih fokus terlihat baik daripada benar-benar merasa hidup. Di titik ini, hidup tanpa kepalsuan bukan lagi soal menjadi brutal jujur ke semua orang, tapi soal berhenti berbohong pada diri sendiri. Soal berani mengakui bahwa kita manusia biasa, yang kadang kuat, kadang rapuh, dan itu normal. Seringkali kepalsuan juga tumbuh dari ketakutan akan penolakan. Kita takut kehilangan relasi, takut dianggap gagal, takut gak sesuai ekspektasi. Ketakutan ini masuk akal karena manusia memang makhluk sosial. Kita ingin diterima. Tapi masalahnya, ketika penerimaan itu hanya datang jika kita mengenakan topeng, maka yang diterima bukan diri kita, melainkan peran yang kita mainkan. Lama-lama kita merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang, bukan karena gak ada yang peduli, tapi karena gak ada yang benar-benar mengenal kita. Hidup tanpa kepalsuan berarti berani mengambil resiko kecil untuk jujur, meski konsekuensinya adalah nggak semua orang akan nyaman. Dan itu nggak apa-apa. Kehilangan penerimaan yang bersyarat justru membuka ruang bagi hubungan yang lebih tulus, yang menerima kita apa adanya, bukan apa yang kita pura-purakan. Ada momen dalam hidup ketika kita mulai sadar bahwa kepalsuan itu mahal harganya. Bukan mahal secara materi, tapi mahal secara batin. Kita mulai merasa cepat lelah, mudah tersinggung, dan sulit merasa puas. Semua pencapaian terasa kosong, semua pujian terasa hambar. Di titik ini, kita sering mengira ada yang salah dengan hidup kita, padahal yang bermasalah adalah cara kita menjalaninya. Terlalu lama hidup dengan topeng membuat kita kehilangan kontak dengan diri sendiri. Kita nggak lagi tahu apa yang benar-benar kita inginkan, karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi luar. Hidup tanpa kepalsuan bukan berarti hidup tanpa aturan atau tanpa tanggung jawab, tapi hidup dengan kesadaran bahwa suara hati kita juga penting untuk didengar. Kejujuran pada diri sendiri seringkali dimulai dari hal yang sederhana, tapi nggak mudah. Mengakui bahwa kita capek, mengakui bahwa kita cemburu, mengakui bahwa kita marah, sedih, atau kecewa. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami diri. Banyak dari kita terbiasa menilai emosi sebelum memahaminya. Kita cepat berkata, harusnya nggak begitu, padahal emosi nggak pernah salah. Yang perlu diatur adalah responsnya. Dengan jujur pada apa yang kita rasakan, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk merespons hidup dengan lebih sadar. Kita berhenti bereaksi secara otomatis dan mulai memilih dengan lebih tenang. Hidup tanpa kepalsuan juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dunia sering mempromosikan gambaran hidup yang rapi dan terkontrol, seolah semuanya bisa direncanakan dengan sempurna. Kenyataannya, hidup sering berjalan berantakan. Ada hal-hal yang gagal meski sudah diusahakan. Ada orang-orang yang pergi meski sudah diperjuangkan. Ada rencana yang runtuh tanpa peringatan. Kepalsuan membuat kita menolak realitas ini, sementara kejujuran membantu kita menerimanya. Menerima bukan berarti menyerah, tapi berhenti melawan kenyataan yang memang sudah terjadi. Dari penerimaan inilah muncul ketenangan yang lebih jujur dan kekuatan yang lebih realistis.
Banyak orang takut hidup tanpa kepalsuan karena khawatir dianggap egois atau terlalu memikirkan diri sendiri. Padahal, justru dengan jujur pada diri sendiri, kita bisa hadir lebih utuh untuk orang lain. Kita nggak lagi memberi dari kondisi kosong. Kita nggak lagi berkorban sampai kehilangan diri. Kita belajar mengatakan iya dengan sadar dan tidak dengan tegas tanpa rasa bersalah berlebihan. Hubungan pun jadi lebih sehat, karena dibangun di atas kejelasan bukan asumsi. Orang lain tahu di mana batas kita, dan kita pun tahu sampai mana kapasitas kita. Dalam keseharian, kepalsuan sering muncul lewat kebiasaan kecil yang tampak sepele. Kita tertawa di obrolan yang sebenarnya nggak lucu. Kita setuju dengan pendapat yang bertentangan dengan nilai kita. Kita memaksakan diri hadir ketika tubuh dan pikiran butuh istirahat. Semua dilakukan demi menjaga suasana, demi dianggap baik, demi menghindari penilaian. Padahal, setiap kali kita mengabaikan sinyal dari diri sendiri, ada jarak yang makin lebar antara apa yang kita jalani dan apa yang kita rasakan. Hidup tanpa kepalsuan mengajak kita lebih peka terhadap sinyal-sinyal ini. Bukan untuk menjadi keras kepala atau antisosial, tapi untuk hidup lebih selaras dengan diri sendiri. Keaslian sering disalahartikan sebagai berkata apapun yang terlintas di kepala tanpa filter. Padahal, hidup tanpa kepalsuan bukan soal melukai orang lain atas nama kejujuran. Ini soal menyampaikan kebenaran dengan kesadaran dan empati. Kita bisa jujur tanpa kasar, tegas tanpa merendahkan, dan berbeda tanpa harus memusuhi. Kepalsuan justru sering melahirkan konflik tersembunyi, sementara kejujuran yang dewasa membuka ruang dialog yang lebih sehat. Ketika kita jujur tentang batas, kebutuhan, dan perasaan, orang lain punya kesempatan untuk memahami kita, bukan menebak-nebak. Hidup tanpa kepalsuan juga berarti berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Media sosial dan lingkungan sekitar sering membuat kita merasa tertinggal atau kurang. Kita melihat potongan-potongan hidup orang lain yang tampak sempurna, lalu merasa hidup kita nggak cukup menarik. Dari sinilah kepalsuan mulai tumbuh. Kita mencoba meniru, menyesuaikan, dan menampilkan versi hidup yang lebih bisa dipamerkan. Padahal, hidup bukan kompetisi tampilan. Setiap orang punya waktu, ritme, dan tantangan yang berbeda. Kejujuran membantu kita fokus pada perjalanan sendiri, bukan sibuk mengukur diri dengan standar yang bukan milik kita. Saat kita mulai hidup tanpa kepalsuan, ada kemungkinan hidup terasa lebih sepi di awal. Beberapa relasi mungkin menjauh, beberapa kebiasaan lama mungkin runtuh. Tapi di balik itu, ada ruang yang terbuka. Ruang untuk bernafas lebih lega, ruang untuk mengenal diri lebih dalam, dan ruang untuk membangun hidup yang lebih bermakna. Kesepian yang jujur jauh lebih menenangkan daripada keramaian yang penuh kepura-puraan. Dari ruang inilah, kita bisa membangun ulang hidup dengan fondasi yang lebih kuat, bukan sekedar tampilan luar. Pada akhirnya, hidup tanpa kepalsuan bukan tujuan akhir yang sekali dicapai lalu selesai. Ini adalah proses yang terus berjalan. Akan ada hari-hari ketika kita kembali tergelincir ke kebiasaan lama, kembali mengenakan topeng demi kenyamanan sesaat. Dan itu manusiawi. Yang penting bukan kesempurnaan, tapi kesadaran untuk kembali jujur, kembali hadir, kembali mendengarkan diri sendiri. Setiap kali kita memilih kejujuran, meski kecil, kita sedang membangun hidup yang lebih selaras. Hidup yang jujur mungkin gak selalu mudah, tapi ia lebih ringan dijalani. Kita nggak perlu mengingat peran apa yang sedang dimainkan. Kita nggak perlu terus-menerus menyesuaikan cerita. Kita bisa datang apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dari situ, kita belajar menerima diri dengan lebih utuh. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita nyata. Dan hidup yang nyata selalu lebih bermakna daripada hidup yang hanya tampak indah dari luar. Ketika kita berhenti memalsukan diri, kita juga memberi izin pada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kejujuran itu menular. Ia menciptakan ruang aman di mana orang-orang bisa bernafas tanpa takut dihakimi. Mungkin kita nggak bisa mengubah dunia sekaligus, tapi kita bisa memulai dari lingkaran kecil di sekitar kita. Dari cara kita berbicara, dari cara kita hadir, dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Hidup tanpa kepalsuan bukan tentang menjadi berbeda, tapi tentang kembali menjadi manusia seutuhnya. Jadi, jika hari ini kalian merasa lelah tanpa tahu pasti alasannya, mungkin bukan hidup yang terlalu berat, tapi topeng yang terlalu lama dipakai. Mungkin sudah waktunya kita duduk sejenak, menarik nafas, dan bertanya dengan jujur,
Apakah hidup yang kita jalani ini benar-benar milik kita, atau hanya versi yang kita bangun agar terlihat pantas? Dari pertanyaan itulah, perjalanan hidup tanpa kepalsuan bisa dimulai. Pelan-pelan, jujur, dan apa adanya. Seringkali kita baru menyadari betapa palsunya hidup yang kita jalani ketika tubuh mulai memberi sinyal. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat kelelahan yang gak selesai meski sudah tidur. Lewat pikiran yang sulit diam meski suasana tenang. Lewat rasa hampa yang muncul di tengah keramaian. Tubuh dan batin sebenarnya jujur, hanya saja kita terlalu sibuk membungkamnya. Kita terbiasa memaksa diri untuk terus berjalan, terus kuat, terus terlihat baik-baik saja, sampai lupa bahwa berhenti sejenak bukanlah tanda kalah. Hidup tanpa kepalsuan berarti berani mendengarkan sinyal-sinyal ini tanpa langsung menghakimi diri. Bukan dengan berkata kita lemah, tapi dengan mengakui bahwa kita manusia yang punya batas. Kepalsuan juga sering muncul karena kita hidup terlalu jauh di kepala orang lain. Kita sibuk menebak apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan, dan bagaimana seharusnya kita bersikap agar tetap diterima. Lama-lama, hidup kita terasa seperti panggung, dan kita adalah aktor yang tak pernah turun dari peran. Padahal, hidup bukan audisi tanpa akhir. Ketika kita terus hidup untuk penilaian orang lain, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar hadir dalam hidup sendiri. Hidup tanpa kepalsuan mengajak kita menggeser fokus dari apa kata orang menjadi apa yang benar-benar kita rasakan dan butuhkan saat ini. Ada ketakutan yang wajar ketika kita mulai hidup lebih jujur, takut dianggap berubah, takut dibilang egois, takut mengecewakan. Tapi seringkali ketakutan itu lebih besar di kepala kita daripada di kenyataan. Dan kalaupun ada yang pergi karena kita berhenti berpura-pura, mungkin mereka hanya nyaman dengan topeng kita, bukan dengan diri kita yang sebenarnya. Kehilangan seperti ini memang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Kita berhenti mempertahankan hubungan yang hanya hidup dari kepalsuan. Kita memberi ruang bagi relasi yang lebih sehat, yang dibangun dari kejujuran dan saling menghormati. Hidup tanpa kepalsuan juga berarti berhenti memaksa diri untuk selalu punya jawaban. Kita nggak harus selalu tahu mau kemana, mau jadi apa, atau apa langkah terbaik selanjutnya. Mengakui kebingungan adalah bentuk kejujuran yang sering diremehkan. Dunia suka orang yang tampak yakin, padahal hidup jarang berjalan lurus. Dengan jujur pada ketidaktahuan, kita memberi diri sendiri waktu untuk belajar, mencoba, dan bertumbuh tanpa tekanan palsu untuk selalu sempurna. Dalam hubungan sehari-hari, kepalsuan sering muncul lewat kebiasaan menunda kejujuran. Kita menahan unek-unek demi menjaga suasana, tapi di dalam hati muncul jarak yang makin tebal. Kita berharap orang lain mengerti, tanpa pernah benar-benar bicara. Lama-lama hidup terasa dingin tanpa sebab yang jelas. Hidup tanpa kepalsuan mengajak kita lebih berani mengungkapkan perasaan sebelum berubah menjadi kekecewaan. Bukan dengan emosi yang meledak, tapi dengan kata-kata yang jujur dan tenang. Kejujuran memang beresiko, tapi diam terlalu lama seringkali lebih merusak. Kepalsuan juga bisa muncul dalam cara kita memandang diri sendiri. Kita terlalu keras, terlalu menuntut, dan terlalu cepat menyalahkan diri. Kita memaki diri atas kesalahan kecil, seolah hidup adalah daftar panjang kegagalan yang harus ditebus. Padahal, hidup tanpa kepalsuan juga berarti bersikap adil pada diri sendiri. Mengakui kesalahan tanpa menghancurkan harga diri, belajar dari kegagalan tanpa menjadikannya identitas. Kita bukan kesalahan yang kita buat, dan kita bukan masa lalu yang kita sesali. Banyak dari kita menjalani hidup dengan standar yang bahkan bukan milik kita. Standar sukses, standar bahagia, standar hidup yang katanya ideal. Kita mengejar semua itu tanpa pernah benar-benar bertanya, apakah itu yang kita inginkan atau hanya yang diajarkan untuk kita kejar? Kepalsuan tumbuh ketika kita hidup dari tujuan pinjaman. Hidup tanpa kepalsuan mengajak kita menyaring ulang tujuan hidup, bukan berdasarkan tren atau tekanan sosial, tapi berdasarkan nilai yang benar-benar kita anggap penting. Saat kita mulai jujur pada nilai sendiri, hidup mungkin terasa lebih sederhana, tapi justru lebih bermakna. Kita nggak lagi sibuk membuktikan apapun ke siapapun. Kita menjalani hari dengan kesadaran, bukan sekedar rutinitas. Kita memilih dengan sadar, bukan karena takut tertinggal. Kesederhanaan ini bukan berarti hidup tanpa ambisi, tapi ambisi yang selaras dengan diri, bukan yang memaksa.
Kepalsuan seringkali membuat kita terjebak dalam peran sebagai penyelamat. Kita merasa harus selalu ada, selalu membantu, selalu mengerti, meski diri sendiri sedang kosong. Kita takut dianggap egois jika menolak. Padahal, memberi tanpa batas seringkali berakhir dengan kelelahan dan kepahitan. Hidup tanpa kepalsuan berarti mengakui kapasitas diri. Kita membantu karena mampu dan ingin, bukan karena merasa wajib. Kita hadir dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan yang disamarkan sebagai kebaikan. Kejujuran juga menuntut kita berdamai dengan fakta bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Dan itu wajar. Kita terlalu lama hidup dengan ilusi bahwa menjadi baik berarti disukai semua orang. Padahal kejujuran akan selalu membuat sebagian orang tidak nyaman, terutama mereka yang terbiasa dengan versi kita yang mudah diatur. Hidup tanpa kepalsuan bukan tentang menjadi menyenangkan, tapi menjadi utuh. Dan keutuhan seringkali lebih penting daripada popularitas. Ada ketenangan yang lahir ketika kita berhenti berpura-pura. Kita nggak lagi sibuk mengedit cerita hidup agar terdengar indah. Kita bisa berkata bahwa hari ini berat tanpa merasa gagal. Kita bisa mengakui bahwa kita belum sampai tanpa merasa tertinggal. Ketenangan ini bukan datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari keselarasan antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita jalani. Dalam ketenangan itu, kita mulai lebih peka terhadap hal-hal kecil. Kita menikmati momen tanpa harus memamerkannya. Kita bersyukur tanpa harus membandingkan. Kita hadir tanpa harus membuktikan. Hidup terasa lebih nyata karena kita benar-benar ada di dalamnya, bukan sekedar memainkan peran. Hidup tanpa kepalsuan pada akhirnya adalah bentuk keberanian yang sunyi. Keberanian untuk jujur meski tak selalu dipuji. Keberanian untuk menjadi diri sendiri meski tak selalu dimengerti. Ini bukan jalan yang penuh sorak-sorai, tapi jalan yang membawa kita pulang ke diri sendiri. Kita belajar hidup dengan lebih ringan karena tak lagi memikul beban kepura-puraan. Akan selalu ada hari ketika kita tergoda untuk kembali memakai topeng lama. Ketika jujur terasa terlalu melelahkan dan berpura-pura terasa lebih aman. Di saat seperti itu, yang kita butuhkan bukan menghakimi diri, tapi mengingat kembali alasan kenapa kita memilih hidup tanpa kepalsuan. Karena di balik semua ketidaknyamanan awal, ada kebebasan yang pelan-pelan tumbuh. Hidup yang jujur bukan hidup yang bebas masalah, tapi hidup yang masalahnya tidak ditambah dengan kebohongan pada diri sendiri. Kita menghadapi tantangan dengan mata terbuka, bukan dengan senyum palsu. Kita jatuh dengan sadar, lalu bangkit dengan lebih mengenal diri. Dari sinilah kekuatan yang lebih dewasa lahir. Jika hidup ini singkat, maka terlalu mahal untuk dihabiskan dengan berpura-pura. Kita layak menjalani hidup yang benar-benar terasa milik kita. Hidup yang mungkin sederhana, mungkin tidak selalu rapi, tapi jujur. Dan di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran adalah bentuk keberanian yang paling langka. Ada satu hal yang sering luput kita sadari, bahwa kepalsuan bukan cuma soal berbohong ke orang lain, tapi juga tentang menunda kejujuran pada diri sendiri. Kita sering berkata nanti saja, nanti setelah keadaan lebih aman, nanti setelah semuanya stabil, nanti setelah kita lebih siap. Penundaan ini terlihat bijak di permukaan, padahal diam-diam menjauhkan kita dari hidup yang benar-benar terasa. Hidup tanpa kepalsuan bukan berarti semua harus diubah sekarang juga, tapi berani jujur pada apa yang sedang terjadi hari ini. Mengakui bahwa saat ini kita belum bahagia sepenuhnya, belum tenang sepenuhnya, atau belum tahu arah hidup sepenuhnya, justru membuat langkah berikutnya lebih jujur. Banyak dari kita terjebak pada citra harus kuat karena takut terlihat rapuh. Padahal rapuh bukan berarti lemah. Rapuh adalah kondisi manusia yang sedang berproses. Kepalsuan membuat kita menutup rapuh itu rapat-rapat, sementara kejujuran mengajarkan kita merawatnya. Ketika kita berani mengakui rapuh, kita berhenti menyiksa diri dengan tuntutan yang tak manusiawi. Kita memberi ruang untuk pulih, bukan sekadar bertahan. Hidup tanpa kepalsuan adalah hidup yang memberi izin pada diri sendiri untuk tidak selalu baik-baik saja. Kepalsuan juga sering muncul dari kebiasaan mengabaikan kebutuhan paling dasar, seperti istirahat, diam, dan jeda. Kita hidup seolah produktivitas adalah ukuran nilai diri.
Ketika tidak sibuk, kita merasa bersalah. Ketika tidak menghasilkan, kita merasa tidak berguna. Padahal manusia bukan mesin. Hidup tanpa kepalsuan mengingatkan bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa sibuk kita terlihat, tapi oleh seberapa jujur kita menjalani hidup. Istirahat bukan kemunduran, dan diam bukan kegagalan. Saat kita mulai menghargai kebutuhan dasar ini, hidup terasa lebih seimbang. Kita tidak lagi mengejar validasi lewat kesibukan. Kita belajar hadir penuh dalam hal-hal kecil yang sering terlewat. Dari situlah, hidup mulai terasa lebih utuh, bukan karena lebih hebat, tapi karena lebih jujur. Ada momen di mana kita menyadari bahwa kepalsuan paling melelahkan adalah ketika kita memaksakan diri menjadi versi yang tidak kita kenali lagi. Kita bangun pagi dengan perasaan asing terhadap hidup yang kita jalani. Semua terlihat berjalan, tapi rasanya tidak ada yang benar-benar bergerak di dalam. Hidup tanpa kepalsuan mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidup ini masih selaras dengan nilai yang kita pegang, atau hanya hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil demi menyenangkan orang lain? Kejujuran seringkali menuntut keberanian untuk mengecewakan. Ini bagian yang sulit diterima. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa mengecewakan orang lain adalah hal buruk. Padahal, mengecewakan diri sendiri secara terus-menerus jauh lebih berbahaya. Hidup tanpa kepalsuan mengajarkan bahwa tidak semua ekspektasi harus dipenuhi, terutama jika itu mengorbankan kesehatan mental dan keutuhan diri. Mengecewakan orang lain sesekali mungkin menyakitkan, tapi kehilangan diri sendiri jauh lebih menyedihkan. Ketika kita mulai jujur, kita mungkin terlihat berubah. Dan memang benar, kita berubah, bukan menjadi orang lain, tapi kembali menjadi diri sendiri. Perubahan ini sering disalahpahami sebagai sikap dingin atau menjauh, padahal yang terjadi adalah kita mulai hidup dengan batas yang lebih jelas. Batas bukan tembok, tapi bentuk kejujuran tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita berikan. Dari batas inilah, hidup menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi memberi berlebihan lalu berharap dimengerti. Kita memberi dengan sadar dan menerima dengan lapang. Hidup tanpa kepalsuan bukan tentang hidup sendirian, tapi tentang hidup bersama tanpa kehilangan diri.